Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fatimah Nirma Nuraini dengan NIM 231020046 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 1B. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah studi Al-Quran. Baik, langsung saja di sini saya akan menyampaikan ringkasan tentang apa yang diturunkan berdasarkan lisan sebagian sahabat dari Al-Quranul Karim. Sebenarnya pembahasan ini merupakan bagian dari asbabun nuzul, akan tetapi berasal dari muwafaqat Umar yang para ulama mengkhususkan masalah ini dalam kitab tersendiri. Imam At-Tirmidzi mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran yakni al-haq melalui lisan Umar dan hatinya. Ibnu Umar berkata, tidak ada sesuatu yang diturunkan pada manusia, kemudian mereka berkata, dan ia berkata, kecuali Al-Quran itu diturunkan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Umar. Ibnu Mardaweh mengeluarkan sebuah riwayat dari Mujahid. Ia berkata, ketika Umar menyampaikan pendapatnya, maka Al-Quran turun berdasarkan pendapatnya itu. Imam Bukhari dan lainnya juga mengeluarkan sebuah riwayat dari Anas. Ia berkata, Sayyidina Umar berkata, aku pernah sependapat dengan Tuhanku dalam 3 hal. Aku katakan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita menjadikan makam Ibrahim sebagai mushola, yakni tempat salat? Maka turunlah ayat, wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla. Quran Surah Al-Baqarah ayat 125. Dan aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya yang masuk ke rumah istri-istrimu itu ada yang baik dan ada yang jahat. Karena itu perintahkanlah kepada mereka untuk berhijab. Maka turunlah ayat hijab. Dan istri-istri Rasulullah SAW pernah cemburu pada Rasulullah. Maka aku berkata kepada mereka, jika Allah memisahkan Nabi dengan kalian, maka Allah akan memberikan pengganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Maka turunlah ayat, Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkun. Al-Ayah, Quran Surah At-Tahrim ayat 5. Imam Muslim juga mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Umar. Dari Umar, ia berkata, aku pernah sependapat dengan Tuhanku atau Tuhanku telah menyetujui pendapatku dalam 4 perkara. Telah turun ayat, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12. Ketika turun ayat ini, aku berkata, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka turunlah firman Allah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 14. Ibnu Abi Hatim juga mengeluarkan sebuah riwayat dari Abdurrahman bin Abi Layla. Sesungguhnya ada seorang Yahudi bertemu dengan Umar bin Khattab. Kemudian orang Yahudi itu berkata, sesungguhnya Jibril yang telah disebut-sebut oleh temanmu itu, yakni Muhammad, adalah musuh kita. Maka Sayyidina Umar berkata, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Quran Surah Al-Baqarah ayat 98. Maka turunlah ayat itu sesuai dengan lisan Sayyidina Umar. Sunai telah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam tafsirnya dari Sa'id bin Jubair. Ia berkata, sesungguhnya Sa'ad bin Mu'adz ketika mendengar tuduhan zina yang ditujukan kepada Aisyah, maka ia berkata, subhanaka hadza buhtanun azim. Maka turunlah ayat ini di dalam surah An-Nur ayat 16 sesuai dengan ungkapan tersebut. Ibnu Akhimimi telah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam fawaidnya dari Sa'id bin Musayyab. Ia berkata, ada 2 orang dari sahabat Nabi SAW apabila mendengar sesuatu dari hal tersebut, yakni berita tuduhan tentang Aisyah, maka keduanya berkata, subhanaka hadza buhtanun azim. Itulah Zaid bin Harithah dan Abu Ayyub. Maka turunlah ayat tersebut.
Ibnu Abi Hatim juga mengeluarkan sebuah riwayat dari Ikrimah. Ia berkata, ketika berita tentang perang Uhud itu datang terlambat pada kaum wanita, maka mereka keluar untuk mencari berita, dan ternyata mereka mendapati informasi bahwa ada 2 orang yang terbunuh, sedang berada di atas untanya. Berkatalah seorang wanita dari Ansor, siapakah 2 orang itu? Maka sahabat berkata, Fulan dan Fulan. Yang dimaksud adalah saudara wanita itu dan suaminya, atau suami wanita itu dan anaknya. Maka wanita itu berkata, bagaimana dengan Rasulullah? Sahabat menjawab, Nabi SAW masih hidup. Wanita itu berkata, kalau begitu saya tidak masalah, karena Allah telah mengambil hamba-hambanya sebagai syuhada. Maka turunlah ayat Al-Quran sebagaimana dikatakan oleh wanita itu, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. Quran Surah Ali Imran ayat 140. Ibnu Sa'id berkata di dalam kitab At-Tabaqat, telah menceritakan kepada kita Al-Waqidi. Ia berkata, telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Muhammad bin Syurah bin Al-Abdari dari ayahnya. Ia berkata, Mus'ab bin Umar pada hari perang Uhud membawa bendera dan tangan kanannya terputus terkena pedang. Mu'ad lalu mengambil dan memegang bendera itu dengan tangan kirinya, dan ia berkata, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum. Lalu tangan kirinya juga terputus. Kemudian ia membungkuk untuk mengambil pedang dan menempelkannya dengan kedua lengannya ke dada. Dan ia berkata, wa ma Muhammadun illa rasul. Quran Surah Ali Imran ayat 144. Pada saat itu hingga turun ayat setelah itu persis dengan apa yang ia katakan. Tambahan, mirip dengan hal tersebut adalah apa yang ada di dalam Al-Quran bukan berdasarkan dari firman Allah, tetapi Nabi SAW, malaikat Jibril dan para malaikat. Dan memang tidak secara terus terang dijelaskan bahwa kata-kata itu disandarkan kepada mereka, dan tidak pula diceritakan dengan kata-kata seperti firman Allah, qad ja'akum basairukum mir rabbikum. Sesungguhnya ayat ini ada berdasarkan lisan Nabi SAW karena perkataan Nabi di akhir ayat, wa ma ana alaikum bihafidz. Quran Surah Al-An'am ayat 104. Firman Allah Subhanahu wa taala, afa ghairallahi abtaghi hakama. Quran Surah Al-An'am ayat 114. Sesungguhnya juga sampai berdasarkan lisan nabinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Quran Surah Maryam ayat 64 ada berdasarkan lisan malaikat Jibril. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu shaffun wa inna lanahnul musabbihun. Quran Surah As-Saffat ayat 164 sampai 166 ada berdasarkan lisan malaikat. Demikian juga firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Quran Surah Al-Fatihah ayat 4. Ini ada berdasarkan lisan para hamba Allah yang sedang beribadah. Hanya saja di sini mungkin takdirul qaul, maksudnya katakanlah. Demikian juga 2 ayat yang pertama kali, maka sah-sah saja jika diperkirakan pada keduanya kata kul. Ini berbeda dengan yang ketiga dan yang keempat. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wa akhiran aqulu lakum ilaika, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.